saudara Ahmad Bahar yang meneror saya. Saya mau sampaikan bahwa kami GRIP itu sangat menghormati Muhammadiyah. Kami duga begitu ya, ada otak intelektualnya di balik semuanya ini. Hercules dan anak buahnya tidak hanya dituding melakukan penculikan dan penyekapan terhadap Ilma Sani Fitriani, tetapi juga mengintimidasinya dengan menodongkan senjata api dan memaksa mencabut hijab yang dikenakan Ilma. Sontak dengan cepat, kabar tersebut menuai kecaman dari publik. Menanggapi tuduhan itu, Hercules membantahnya dengan tegas. Menurutnya, apa yang dituduhkan Ilma merupakan fitnah besar. Dan semua itu disaksikan Ketua RT hingga anggota TNI yang hadir sebagai penengah. Menanggapi tuduhan Irma dan ayahnya, Hercules lantas buka suara dengan menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi polemik dan tuduhan yang terjadi saat ini. Bersama tim kuasa hukumnya, mantan jawara Tanah Abang itu menuding jika dirinya adalah korban yang diframing sebagai pelaku oleh Ilma dan ayahnya. Ahmad Bahar ini seorang paling sangat licik. Mukanya boleh pakai kopiah tapi sangat licik. Dia balikin fakta bahwa anaknya kita bawa ke sini, kita intimidasi, diarahkan senjata ke kepalanya. Nah, karena pada waktu diambil bawa ke sini pun dan didampingi oleh Ketua RW. Ketua RW itu pada saat di rumahnya ada Dimas, saudara Ahmad Bahar, yang meneror saya, istri saya lewat HP istri saya. Dan juga ada videonya jelas, mukanya dia sedang di stasiun Pegadaian nyari-nyari saya, mau datangi rumah saya segala macam, dan chat ke istri saya, Nia, mana suami kamu? Suami kamu itu istri saya itu kaget. Saya tunggu di rumah saya, dia bilang begitu. Ini Ahmad Bahar. Istri saya jawabnya siap. Kita pindah bukti, saya bicara ini kita pindah bukti. Istri saya jawab siap. Nah kalau gitu Pak, tolong Bapak kirimin alamatnya. Makanya oke, aku kirimin alamatnya. Kamu sama suami kamu sama GRIP-nya. Ini alamat rumah saya. Ada ceritanya ada. Dia makanya pagi itu saya waktu itu lagi di Bandung jalan. Saya bilang ini orang kenapa? Oh ternyata katanya ada buntut karena waktu itu acara ulang tahun GRIP saya ada keluarkan statement masalah Pak Amin Rais. Saya nggak mengancam Pak Amin Rais dan pun saya tidak menjelek-jelekan Pak Amin Rais. Saya hanya sebatas mengingatkan. Jadi saya sebenarnya itu mengingatkan Pak Amin. Teman-teman media, tiba-tiba munculnya siaran Ahmad Bahar langsung seperti kayak mengancam saya, katakan saya negara, terus meneror lewat istri saya. Bahkan istri saya pun Nia kamu pun ikut juga sama suami kamu ke rumah saya dengan GRIP-nya. Kalau saya nggak apa-apa, tapi istri saya juga trauma. Bukan anaknya aja yang trauma, sehingga dia bisa membalikan fakta seolah-olah dia yang menjadi korban, kita yang menjadi pelaku. Menanggapi sikap Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah yang mendampingi keluarga Ahmad Bahar, Hercules menampik adanya perselisihan baik dengan Muhammadiyah maupun tokoh panutannya Amin Rais. Guna meredam isu liar tersebut, Hercules mengaku siap bertemu Amin Rais untuk mengklarifikasi ucapannya tempo hari lalu. Keinginannya bertemu Bapak Reformasi itu datang setelah Hercules menghubungi mantan pimpinan pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang juga menjadi panutannya selama ini. Melalui klarifikasinya itu pula, Hercules mengaku menghormati Muhammadiyah dan Amin Rais. Karena hal itulah, Hercules berharap Muhammadiyah melalui lembaga bantuan hukumnya untuk objektif melihat perselisihannya dengan Ahmad Bahar yang murni urusan personal, lantaran adanya ancaman dan hinaan yang dilakukan Ahmad Bahar terhadap keluarganya. Tadi pun saya, teman-teman media, saya menelpon abang saya, panutan saya, Bapak Kiai Haji Din Syamsuddin.
Tadi saya menelpon beliau dan beliau terima HP saya dan saya menyampaikan berita-berita ini kepada beliau dan beliau juga marah. Saya tidak mendukung hal-hal yang seperti itu, apalagi membawa-bawa nama Muhammadiyah. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini kami dua akan bertemu dan beliau sudah, adindaku, saudaraku, saya ingin mempertemukan adindaku, saudaraku dengan Pak Amin Rais. Saya bilang, wah, siapa Kiai? Karena terima kasih banyak. Nah, saya mau sampaikan bahwa kami GRIP itu sangat menghormati Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah organisasi besar di negara, organisasi muslim terbesar di negeri ini. Dari Muhammadiyah ini lahir tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh yang rendah hati, tokoh-tokoh yang bijaksana, tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang berintegritas. Dan saya yakin bahwa organisasi Muhammadiyah, organisasi muslim terbesar di Indonesia ini tidak akan membela orang yang salah. Karena dia sudah lebih dulu, karena dia melakukan ancaman caci makian terhadap Bapak Haji Hercules. Hercules dan anak buahnya tidak hanya dituding melakukan penculikan dan penyekapan terhadap Ilma Sani Fitriani, tetapi juga mengintimidasinya dengan menodongkan senjata api dan memaksa mencabut hijab yang dikenakan Ilma. Sontak dengan cepat, kabar tersebut menuai kecaman dari publik. Menanggapi tuduhan itu, Hercules membantahnya dengan tegas. Menurutnya, apa yang dituduhkan Ilma merupakan fitnah besar. Saya ingin mau cross check, klarifikasi untuk nanyakan kepada dia dan juga sebenarnya sama bapaknya, tapi bapaknya hilang. Dapat nomor HP istri saya dari mana, kan gitu. Hanya itu doang. Siapa yang ngasih dan ini siapa yang suruh? Karena nomor HP saya itu, nomor HP istri saya itu nggak mungkin sembarang orang dapat kan. Pasti orang-orang di lingkaran tersebut yang dapat. Hanya itu, di sini nggak dapat. Apalagi dipaksakan kerudungnya segera buka, tolongan ke kepala lagi, itu semua kan fitnah. Dan saksi mata kan ada Pak RW. Nah makanya Pak Perwira pikir sebentar juga kan mau dibalikin juga ke rumahnya, karena RW ini juga ada di sini. Ya tapi karena bapaknya udah ada di kantor polisi Polres Depok, makanya biar aja nanti berarti Pak RW-nya sama dan anaknya sama tim pengacara untuk antarkan ke Polres Depok untuk ketemu bapaknya. Ya untuk ya udahlah klarifikasi, kita maafkan, bikin perjanjian tidak akan mengulangi lagi pakai TikTok atau pakai YouTube untuk menghina orang atau untuk meneror orang lain. Hercules yang sudah bertaubat dari dunia hitam memilih menempuh jalur hukum untuk balik melaporkan Ilma ke Polres Depok atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Berbagai barang bukti sudah disiapkan tim hukum Hercules untuk membuktikan jika tuduhan pengancaman dan penembakan merupakan fitnah besar untuk mendiskreditkan keluarganya. Jadi jangan dibesar-besarkan. Kalau sudah selesai, biarlah selesai. Tapi kalau misalnya mereka mau lanjutkan secara hukum, ya kita juga sudah siap hadapi. Karena ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi janganlah membuat framing seolah-olah mereka itu adalah korbannya. Padahal yang korbannya sebetulnya Bapak Haji Hercules bersama istrinya. Kita punya bukti-buktinya semuanya. Ya. Jadi hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Kita punya bukti, kita punya saksi-saksi, semuanya kita punya. Jadi bukan asal berasumsi seperti yang dilakukan oleh Ahmad Bahar ini. Sementara itu, kuasa hukum Hercules, Nicholas Kilikili menduga adanya tokoh intelektual di balik kasus yang menyeret kliennya. Menurutnya, Ahmad Bahar bukanlah siapa-siapa, juga bukan pula tokoh berpengaruh yang dikenal luas. Namun dengan berani menyerang Hercules, bahkan dengan nada-nada ancaman yang dikirim lewat video. Dugaan adanya tokoh intelektual yang menunggangi kasus ini makin menguat lantaran perjanjian damai yang sudah disepakati kedua belah pihak justru dilanggar secara sepihak oleh Ahmad Bahar sendiri. Dan kini melalui putrinya justru melaporkan Hercules ke Polda Metro Jaya. Kami duga begitu ya, ada otak intelektualnya di balik semuanya ini.
Karena kami yakin bahwa tidak mungkin Ahmad Bahar ini seberani ini kalau tidak ada otak intelektualnya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Ini tiba-tiba dia jadi berani ini. Padahal Bapak Hercules ini maunya damai, nggak usah lagi ribut-ribut. Ya sudah, kalau sudah datangin rumahnya, dia sudah mengakui maaf, permohonan maaf sudah. Ya sudah, nggak usah clear harusnya. Clean. Ini malah dia perpanjang lagi. Ya kalau dia perpanjang ya kita sebagai kuasa hukum daripada Bapak Hercules, kita siap hadapi. Karena ini narasi ini kan sudah meluas kemana-mana di seluruh Indonesia. Kami duga juga itu. Sekarang ini mulai digiring ke politik ya. Ini kasus hukum yang mau digiring ke politik. Tetapi kami akan tetap tidak akan merespon yang tidak benar. Kami hanya fokus kepada masalah hukum ini aja. Kami nggak mau melebar kemana-mana.